Oke guys, kembali lagi bersama gue di Insep Anime. Di video kali ini gue akan membahas light novel Tensura volume 18. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan nonton terlebih dahulu supaya nyambung ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke pembahasannya. Rimuru pergi ke Istana Gue dengan menggunakan portal milik Raini. Ini adalah dunia es keperakan dan bersalju. Meskipun lingkungan yang ada di luar istana terlalu dingin untuk makhluk hidup apapun yang bisa bertahan, suhu di dalam kastil terasa nyaman. Namun, setengah dari kastil telah runtuh, dan sudah jelas ada sesuatu yang telah terjadi. Ada beberapa meja teh bundar di aula besar yang sepertinya bisa digunakan untuk pesta dansa. Kursi juga ditempatkan tidak beraturan sehingga kami bisa duduk dengan leluasa. Saat melihat-lihat ke arah para tamu, Rimuru melihat bahwa Luminas dan Leon telah tiba. Yang ada di belakang Luminas adalah Paus Louis dan kepala pelayan tua Ganter. Yang ada di belakang Leon ada dua kesatria, Alros dan Claude. Keduanya bersenjata lengkap. Rimuru sedikit lega melihat wajah-wajah yang dia kenal. Setelah bertukar salam singkat, Rimuru pun duduk. Xion dan Diablo sepertinya menahan diri untuk tidak duduk dan menunggu di belakang Rimuru. Rimuru berharap mereka akan duduk juga, tetapi dia akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, kemudian Ramirez menunjukkan penampilannya dengan berisik. Lalu Ramirez bertanya kepada Rimuru kenapa dia meninggalkannya. Rimuru pikir Ramirez sudah pergi bersama dengannya, tetapi nyatanya dia tertinggal. Rain yang mengantarkan mereka pun kebingungan kenapa Ramirez bisa tertinggal. Mizari pun bilang kalau ini bukan seperti dirimu. Mizari menerima permintaan mendesak dari Ramirez untuk menjemputnya. Lalu Veldora pun datang. Luminas bereaksi terhadap kata-kata Rimuru dan berbalik untuk melihat ke belakang Ramirez. Dia melihat Veldora berdiri di sana dan menjejakkan lidahnya, membuat wajah jijik. Mizari dan Ren pergi menemui Milim dan Dagrul. Semua orang hanya bersantai dan menunggu. Ada makanan ringan di atas meja, jadi kami meluangkan waktu untuk mencicipinya. Lalu Milim dan Dagrul pun tiba. Tempatnya adalah aula dengan meja bundar yang sepertinya terisolasi dari dunia luar. Fakta bahwa minuman telah disiapkan untuk kami tampak cukup mengesankan. Guy duduk di atas, dan Rimuru duduk di seberangnya. Dari sudut pandang Rimuru, Milim ada di kanan Guy dan Ramirez di kiri. Di sebelah kanan Rimuru ada Leon. Antara Milim dan Leon adalah Luminas. Dan di sisi lain adalah Dagrul. Kursi Ramirez memang kecil, tapi kursinya lebih tinggi dari atas meja bundar. Dan karena kursi Dagrul beberapa kali lebih berat dari biasanya, pengaturannya sangat seimbang. Begitu Rimuru duduk, jelas ada kursi kosong antara dia dan Dagrul. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat Dino. Apa kita harus menunggunya? Dagrul mengajukan pertanyaan yang jelas. Demon Lord lainnya tampaknya juga penasaran, dan mata mereka terfokus pada Guy. Lalu Guy pun melemparkannya kepada Rimuru. Dia meminta untuk Rimuru yang menjelaskannya. Lalu Rimuru pun menjelaskannya. Dino mengkhianati kami dan berpaling ke pihak musuh. Namun, aku tidak menyembunyikan fakta bahwa itu mungkin karena pengaruh Ultimate Dominion. Mikael. Dagrul bergumam pada dirinya sendiri saat dia selesai mendengarkan cerita dari Rimuru. Dagrul yang merupakan teman baiknya pasti memiliki pemikiran tentang masalah ini. Lalu Luminas mengungkapkan pertanyaannya kepada Rimuru. Dia bertanya bagaimana Rimuru membedakan antara malaikat dan iblis ketika konsepnya sangat kabur. Saat Rimuru memikirkan itu, Guy berdiri. Dia pun akan menjelaskannya kepada Luminas. Kemudian, Guy mulai berbicara tentang skill dengan detail yang mengejutkan. Itu sungguh seperti rahasia besar. Rahasia tentang cara dunia bekerja.
tetapi dia cukup murah hati untuk membagikannya dengan kami. Menurutnya, hukum dunia ini dibuat oleh Veldanava, dan tampaknya siapapun yang memiliki kekuatan administratif yang tepat dapat memengaruhi hukum tersebut. Bahkan, jika kau tidak memiliki kekuatan itu, kamu masih dapat menulis ulang hukum sampai batas tertentu dengan mengintervensi keinginanmu dalam Magicula's. Dengan kata lain, ini adalah konsep sihir dan semacam kekuatan. Skill adalah sesuatu yang telah disistematisasi sampai batas tertentu sehingga dapat memengaruhi hukum tersebut. Skill yang berbeda di dalam jiwa orang yang berkemauan keras dan diaktifkan oleh energi murni milik mereka, itu adalah skill ultimate dari sistem malaikat yang diciptakan oleh Veldanava. Dan diantaranya adalah 7 kekuatan yang disebut kebajikan. Pada saat aku melawan Veldanava, dia memiliki banyak kekuatan, tetapi setelah dunia stabil, dia hanya menyisakan yang terkuat, Justice King, dan memberikan sebagian dari yang dimilikinya. Melepaskan semua yang tersisa ke dunia, akibatnya kekuatan itu dibawa ke dalam lingkungan reinkarnasi dan muncul di dunia, lalu terbentuk ke dalam jiwa yang pantas dan kuat. Namun skill ultimate terlalu kuat dan dibatasi pada level unik. Hal itu dapat tersebar di antara berbagai skill atau menjadi skill unik tipe kebajikan sambil mempertahankan sejumlah otoritas. Rimuru merasa sistem skill kebajikan berbeda dengan sistem skill dosa besar. Dengan kata lain, ada sistem kebajikan dan sistem dosa, atau sistem malaikat dan sistem iblis. Tapi dari cara Guy berbicara sekarang, sepertinya tidak hanya ada 7 skill ultimate dalam sistem kebajikan. Raja kebijaksanaan Raphael yang Rimuru dapatkan juga merupakan evolusi dari Grid Sage, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan kebajikan. Aku hanya seorang pria yang sederhana, jadi aku cukup yakin dengan penjelasan Guy. Tetapi Luminas mengajukan pertanyaan lagi, seolah-olah tidak ada yang disembunyikan. Guy, jika kau tahu sesuatu, beritahu aku. Apakah ada total 7 skill dalam sistem malaikat dan apa saja kekuatannya? Lalu Guy pun memberitahunya pertama 7 kebajikan dari sistem malaikat. Menurut deskripsi Guy, yang pertama skill ultimate Justice King atau Mikael. Perintahnya adalah mental control itu sendiri, kekuatan terkuat yang terspesialisasi dalam rantai komando dengan absolute defense, yang nyata seperti Castle Guard. Yang kedua, skill ultimate Knowledge 20 King atau Raphael, kekuatan untuk mengelola hukum dunia, mengkhususkan diri dalam dukungan. Yang ketiga, skill ultimate Covenant King atau Uriel, kekuatan yang berspesialisasi dalam pengelolaan spesial dan digunakan untuk pengelolaan semua peristiwa. Yang keempat, skill ultimate Hope King atau Sariel, sumber kehidupan dan kekuatan untuk mengelola lingkaran reinkarnasi. Yang kelima, skill ultimate Purity King atau Metatron, kekuatan untuk memilah semua hukum campuran, mencegah gangguan dan memilah energi murni. Yang keenam, skill ultimate Charity King atau Raguel, kekuatan untuk memberikan dukungan dan amplifikasi kepada orang lain. Itu telah diberikan kepada Felgreen. Yang ketujuh, keterampilan utama Patins King atau Gabriel, kekuatan untuk memperbaiki status dan menanggapi keadaan yang tidak terduga. Itu telah diberikan kepada Felzar. Begitulah yang diketahuinya. Sejujurnya, Rimuru terkejut mengetahui lebih dari yang diharapkan. Itu adalah pemecah dari skillnya. Tapi untuk 3 dari mereka yang diketahui adalah saat ini, Veldanava memberikan Justice King Mikael ke Rudra. Jadi dia mendapatkan Covenant King Uriel sebagai balasannya. Itulah yang Rudra dapatkan dan menjadi ultimate. Semua orang tahu bahwa situasinya adalah yang terburuk. Tetapi masih ada beberapa informasi tidak menyenangkan untuk ditambahkan. Luminas tampak tidak senang. Nah, apakah kau tahu berapa banyak skill ultimate dari seri malaikat yang ada? Ketika Dagrul bertanya, Guy menjawab dengan serius, "Aku juga tidak tahu semuanya. Ketika aku melawan Veldanava, aku bahkan tidak bisa melihat dasarnya. Dia memberitahuku tentang 7 kebajikan. Dia juga mengatakan dia akan memberikan masing-masing dari 7 malaikat primordial kekuatan khusus. Keheningan pun menyelimuti ruangan.
Selain 7 kebajikan, satu untuk masing-masing dari 7 malaikat itu akan menjadi total 14. Kau membuatnya terdengar seperti dia tidak memberikan satupun kepada mereka semua. Benar sekali perkataan Dagrul. Malaikat saat itu memiliki ego yang lemah, dan beberapa dari mereka tidak bisa menangani skill ultimate. Itu sebabnya Feldanava memberi Velzer dan Felgrin Patinsking atau Gabriel dan Karitiking atau Raguel. Sepertinya dia juga memberikan skill pada malaikat yang memenuhi syarat, tapi melepaskan skill lain yang tidak dia transfer. Dia meninggalkan dirinya Justice King atau Mikael yang dia perdagangkan untuk Covenant King atau Uriel, yang kemudian diperoleh oleh Rudra. Namun kemudian, ketika Feldanava meninggal, Covenant King atau Uriel juga hilang. Itu berputar-putar dan akhirnya menjadi kekuatan Rimuru dan sekarang bergabung dengan Divine Flame King atau Kuthga, milik Felgrin. Dengan kata lain, skill malaikat adalah skill murni yang diciptakan oleh Feldanava, dan mungkin ada setidaknya 14 dari semuanya. Ramirez pun bertanya, skill malaikat tentu dapat dimengerti, tapi bagaimana dengan skill iblis? Semua mata terfokus pada Guy. Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi dengarkan, aku mendapatkan skill unik Pride ketika aku dikalahkan oleh Feldanava. Aku telah mengamatinya, mencoba meniru kekuatannya, dan aku pikir itulah rahasianya. Skill Ramirez lahir bersamanya, jadi dia mungkin tidak menyadarinya, tapi memperoleh skill dipengaruhi oleh keinginan seseorang. Tapi itu masih tergantung pada individu. Setelah menjawab itu, Guy memberikan penjelasan singkat tentang skill. Skill biasanya ditemukan dalam tubuh material, tubuh spiritual, dan tubuh astral. Namun, ada beberapa kasus khusus di mana skill akan berada di dalam jiwa itu sendiri, secara alami karena jiwa sangat dekat dengan esensi orang tersebut. Keinginannya lebih besar dan masuk akal bahwa benda yang mendiami jiwa akan menjadi skill yang kuat, mudah disembunyikan jadi sulit dicuri, dan bisa juga menjadi kartu truf. Dalam hal ini, skill ultimate mungkin adalah kekuatan tingkat jiwa, dan Rimuru pikir itu sebabnya jumlah orang yang dapat menanganinya sangat terbatas. Tapi itu belum semuanya. Ada dua cara untuk mengakar dalam jiwa, tidak hanya tinggal tetapi juga terukir. Ini juga berlaku untuk skill ultimate. Jika hanya tinggal di dalam jiwa, itu mungkin bisa dicuri, tetapi jika terukir tidak perlu merasa khawatir. Guy tidak diberi kekuatan khusus oleh Feldanava seperti Ramirez. Itu adalah kekuatan yang dia ciptakan sendiri dengan meniru kekuatan murni. Skill pun lahir, dan itu adalah sistem iblis. Jika skill adalah hasil dari keinginan dan hasratmu sendiri, ia memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Setidaknya 7 kebajikan Feldanava pasti telah dipasangkan dengan dosa mematikan yang berevolusi dari 7 dosa mematikan. Dari situ, inilah prediksi Guy. Skill Ultimate Justice King atau Mikael dipasangkan dengan War King atau Satanael. Skill Ultimate Knowledge King atau Raphael dipasangkan dengan Glutinous King atau Beelzebub. Skill Ultimate Hope King atau Sariel dipasangkan dengan Slot King atau Belphegor. Skill Ultimate Purity King atau Metatron dipasangkan dengan Lustful King atau Asmodeus. Skill Ultimate Charity King atau Raguel dipasangkan dengan Greedy King atau Mammon. Skill Ultimate Patins King atau Gabriel dipasangkan dengan Envy King atau Leviathan. Dia mengatakan bahwa masing-masing mungkin sesuai satu sama lain. Setelah penjelasan Guy tentang skill, tibalah waktunya untuk kembali ke jalur yang benar. Lalu untuk menambahkan penjelasan Guy, tampaknya skill seri malaikat memiliki sirkuit kendali dari perintah absolut yang dibangun di dalamnya. Dan jika kau memilikinya, kamu tidak dapat menolak perintah Mikael. Dino mungkin berubah karena alasan itu. Yang lebih meresahkan adalah Velzard ada di pihak musuh, dan mungkin juga ada Felgrin. Dagrul juga berpikir bahwa ini adalah masalah yang lebih besar. Kami tahu bahwa 7 malaikat primordial termasuk Veldway dan Dino dan Mikael yang menggantikan Rudra, semuanya adalah para jenderal. Selain itu, Velzard juga menjadi musuh sekarang. Dengan begini, perang besar Tenma akan menjadi sangat sulit. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya.
Buat kalian jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa tahu kalau channel ini update video terbaru. Oke, sampai jumpa.